Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Sore Pak. Ya, betul ya tadi yang disampaikan siapa tadi ya, rekan kalian ya. Jadi sebetulnya untuk minggu ini itu kelasnya asinkronus, cuman berhubung minggu kemarin ya mohon maaf juga ya, saya kurang enak badan dan juga agak miss ya untuk jadwalnya. Jadi saya tidak ada pemberitahuan ya dan juga tidak bisa memberikan pengajaran ya di pertemuan minggu kemarin nih. Jadi kita akan melakukan pertemuan eh, perdana kita ya di minggu ini ya. Oke, sebentar saya coba share screen. Screen dulu ya sebentar. Oke, ini semester 5 berarti ya? Mahasiswa program studi apa? TI, Pak. Iya, semuanya TI ya sama ya? Kalau dia TI semua sih Pak. Oke. Hmm. Jadi, sebentar. Share screen. Oh, belum saya fullkan. Oke, sudah muncul semuanya. Sudah Pak. Oke, baik. Selamat sore. Mungkin ada yang sepertinya sudah pernah diajar saya sebelumnya kan ya? Dia perlu perkenalan saja ya. Kita Iya langsung Pak. saja ya. IoT dulu Pak. IoT ya. Kita langsung saja ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini ya, pada semester ini kita bertemu lagi ya. Saya sendiri Taufik Iqbal Ramdhani selaku Kaprodi ya Informatika ya. Nah, pada pertemuan di sini saya akan mengajar ya terkait dengan pengembangan aplikasi berbasis web ya. Nah, mungkin di sini juga teman-teman yang ada di sini, apalagi di kelas eksekutif ya, saya rasa banyak yang sudah melakukan, bisa dikatakan membuat sistem ya terkait dengan web. Jadi bisa saja sudah banyak rekan-rekan di sini yang lebih mahir ya daripada saya, ya. Jadi terkait dengan hal ini, bagi teman-teman mungkin yang sudah biasa ya membuat web, nanti bisa sekalian
istilahnya apa ya, merefresh kembali ya terkait dengan materi-materinya ya. Kalau teknis mungkin lebih jago ya daripada saya ya. Dan juga bagi teman-teman mungkin ada yang bukan di bidangnya ya, jadi lebih fokusnya mungkin di keamanan atau di sistem ya dan jaringan atau yang lainnya ya. Jadi bisa sambil menyimak juga ya terkait dengan itu ya. Nah, sebetulnya untuk pengembangan aplikasi berbasis web, bahasa ataupun framework yang digunakan ini banyak ya. Jadi yang paling sering sekarang kalau kita lihat trennya kan lebih banyak di AI ya. Kalau AI kan kebanyakan pakainya Python ya. Nah, sebetulnya untuk Python juga banyak juga ya yang menggunakan basisnya itu web ya seperti Django, Flash, FastAPI dan lain-lain ya banyak ya. Nah, cuman pada perkuliahan kita di pengembangan aplikasi berbasis web ya, ini lebih difokuskan nanti menggunakan framework seperti untuk pembangunan ini ya apa namanya basisnya PHP ya, seperti Laravel, eh apalagi ya selain Laravel ya. Yang paling booming sih Laravel ya. Kalau CI kan sepertinya sudah jarang ya. Nanti kita akan lebih fokuskan di eh, PHP ya nanti ya. Nah, cuman kita sebelum masuk ke sana, tentunya kita perlu mempelajari dulu ya bahasa-bahasa ataupun standar-standar yang akan digunakan ya pada pengembangan aplikasi berbasis web ya. Jadi nanti ada HTML, ada CSS, ada JavaScript juga nanti kita akan pelajari ya. Nanti ada web servernya dan segala macam ya. Nanti kita bertahap ya. Terus juga kalau kita berbicara ya pengembangan aplikasi berbasis web, tentunya informasi-informasi yang ditaruh juga ada yang berbentuk basis data ya. Nanti teman-teman juga akan belajar juga ya bagaimana cara menampilkan suatu data secara dinamis berdasarkan data yang disimpan pada suatu persistent storage ya, ataupun baik itu basis data maupun image dan lain-lainnya. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Seperti itu nanti kita bertahap ya. Nah, untuk eh, RPKPS-nya nanti saya bantu ke akademik juga ya kalau tidak salah yang dosen pengampu sebelumnya di semester sebelumnya kan bukan saya ya kebetulan ya. Jadi nanti akan saya upload setelah mendapatkan RPKPS ya dari dosen pengampu sebelumnya ya. Sebelumnya kan Pak Dani Ramdhani ya. Nanti akan saya coba mintakan ke beliau dan nanti di-upload di LMS teman-teman nih. Nanti ada di awal screen kalau tidak salah ya sebelum memilih pertemuan ya untuk RPKPSI. Jadi dari rencana pembelajaran ya dari minggu ke-1 sampai ke minggu ke-16 nanti di situ teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini terkait dengan pertemuan pertama ya. Jadi kalau kita mengacu kepada suatu developer ya, develop developer terutama web developer ya, tentunya kenapa sih kita perlu menjadi ataupun mempelajari ya tentang web ya. Nah, tentunya banyak ya, banyak uh, aspek ataupun banyak faktor ya teman-teman ya. Yang pertama tentunya dengan adanya terminologi ya, terminologi dari cloud computing. Nah, cloud computing sendiri seperti kita ketahui ya, jadi kita tidak perlu lagi menginstal yang namanya aplikasi ataupun sistem ya. Kalau kita bicara suatu aplikasi yang ada di desktop ya, seperti contohnya aplikasi Microsoft Word ya. Walaupun Microsoft Word juga sudah ada versi cloud-nya ya, cloud computing-nya ya. Jadi kalau kita bicara cloud computing, jadi teman-teman tidak perlu lagi melakukan instalasi ya untuk suatu software. Jadi teman-teman tinggal akses menggunakan browser biasanya ya, seperti teman-teman buka email ataupun teman-teman buka website, misalnya apa ya, Tokopedia dan segala macamnya. Kalau teman-teman buka di melalui browser ya, nah itu kan teman-teman tidak perlu menginstall, jadi hanya mengetikkan saja alamatnya. Nah nanti si
aplikasinya ataupun suatu pemrosesannya ada di cloud-nya. Cloud ini sebetulnya kan terminologi. Jadi sebetulnya disimpan di suatu server ya, baik itu servernya fisik maupun servernya virtual atau servernya bagaimana gitu ya. Nah, itu merupakan suatu terminologi saja. Yang jelas teman-teman tidak perlu lagi menginstal si software tersebut untuk menggunakannya. Jadi teman-teman tinggal pakai. Nah, kalau kita bicara cloud computing tadi diinstalnya biasanya di server dan juga kita akses menggunakan suatu web browser. Nah, ini kan tentunya dikomunikasikan merupakan suatu protokol tertentu ya, yang biasanya diakses menggunakan protokol HTTP. Nah, protokol HTTP ini dikembangkan dengan yang namanya web development ya. Nah, jadi web development di sini tugasnya oleh si web developer ya. Jadi web developer tadi yang membuat si aplikasi-aplikasi yang berbasis web tadi ya, teman-teman. Nah, ini sudah sangat marak sekali ya aplikasi-aplikasi yang berbasis web ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman mengakses LMS ya, LMS, Learning Management System, si ACAD untuk mengecek KRS teman-teman, mengecek status pembayaran, mengecek nilai-nilai teman-teman, jadwal dan lain-lainnya. Nah, itu kan teman-teman mengakses ke suatu web ya. Nah, ini merupakan tugas dari si web developer untuk membuat si aplikasi web tersebut. Jadi sangat banyak ya istilahnya itu peluang ya untuk menjadi suatu web developer karena sudah banyak juga aplikasi yang memang dibutuhkan diaksesnya itu menggunakan suatu web development ya. Walaupun teman-teman kalau menggunakan handphone ya, ataupun smartphone, teman-teman misalnya menginstal ya yang namanya misalnya e-banking gitu ya, aplikasi e-banking ataupun aplikasi e-commerce, aplikasi misalnya untuk menonton eh, apa video streaming ya, seperti YouTube ataupun Netflix dan segala macam. Nah, itu kan mengaksesnya kan melalui suatu middleware ya ataupun menggunakan aplikasi eh, perantara ya. Nah, tentunya itu menggunakan suatu komunikasi berbasis server juga. Oleh karena itu, sebetulnya yang teman-teman akses tadi merupakan suatu web back-end development juga ya. Nah, ini bisa saja basisnya itu merupakan eh, suatu apa ya komunikasi API ya. API itu merupakan suatu endpoint tertentu ya. Endpoint itu sifatnya komunikasinya bisa saja berupa HTTP ya. Nanti teman-teman menyiapkan tuh oleh si back-end development tadi ya berupa suatu informasi. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan respons ya dari si servernya, aplikasi klien tadi yang diinstal dan segala macamnya. Nah, ini juga bisa saja tugasnya dari si web development. Jadi kalau web development secara utuh itu kan bisa saja full stack ya. Full stack itu jadi sudah ada front end-nya untuk menampilkan suatu tampilan ya, ataupun juga back end-nya. Back end itu hanya mensuplai suatu datanya saja. Atau juga yang full stack tadi bagian dua-duanya dikerjakan semua. Nah, ini tugas dari si web development seperti itu ya. Lalu untuk pemrograman ya, jadi untuk di mata kuliah ini karena sifatnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang praktek ya, bisa dikatakan mata kuliah praktek. Jadi teman-teman akan melakukan yang namanya programming project ya, teman-teman ya. Nah, nanti dari programming projectnya kalau di kelas memang biasanya dibagi menjadi dua orang ya dalam satu tim ya. Cuman kalau di eksekutif nanti teman-teman silakan kalau misalnya lebih nyaman bekerja sendiri silakan. Kalau misalnya bekerja dalam tim, nah ini juga satu tim maksimal dua orang ya teman-teman nih. Nanti silakan mengerjakan tugas berupa pembuatan suatu aplikasi seperti itu ya.
Nah, ini nanti terkait dengan programming projectnya ataupun tugas besar teman-teman ya. Nanti tugas besarnya eh, untuk UAS ya, berupa tugas besarnya tersebut nanti 2 orang. Cuma nanti untuk UTS nanti per orang ya teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat nanti untuk peran individu dan juga peran tim. Karena untuk tugasnya nanti ada yang individu, ada juga yang tim nih, teman-teman nih. Nanti ada eh, listnya nanti ya nanti ke depannya saja yang akan saya jelaskan nih terkait dengan tugas besar. Cuman yang jelas nanti teman-teman harus memiliki beberapa fitur ya yang disebutkan di 5 fitur ini ya. Jadi ada server-side framework-nya, ada Ajax-nya, ada web service, lalu juga ini pilihan ya, yang penting ada 5 ya. Ada desain dan evaluasinya, ada bisa diakses di perangkat mobile, lalu juga ada server-side processing ataupun menerapkan multimedia di sini. Nanti untuk tugasnya, tugas-tugas di sini nanti sifatnya individu ya. Jadi untuk tugas besar nanti yang untuk pengumpulannya di akhir semester itu nanti teman-teman kelompok, cuman tugas-tugas dan juga nanti UTS teman-teman sifatnya individu ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan prinsip pair programming ya. Ini hanya joke saja ya. Jadi ada project manager ya di sini ya. Dia akan membuat eh, pengerjaan ya, tipe pengerjaan namanya agile programming ya. Terus juga dikatakan kalau agile programming ya. Jadi kalau agile programming ini nggak usah ada planning nih, nggak usah ada dokumentasi. Yang penting bikin kode, lalu juga saling komplain gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ternyata baru dimulai saja sudah ada ini ya, sudah ada permasalahan ya. Jadi pair programming ya, kalau kita bicara pair programming, berarti nanti teman-teman melakukan kodenya itu, pengkodeannya ada timnya ya, teman-teman itu dilakukan sendiri ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai pair programming ya, nah ini di di TK ya. Jadi kalau di TK kita ibaratkan programming itu dilakukan penjelasannya untuk anak-anak kecil ya. Nah, ini eh, meng-share ataupun membagikan semuanya dan tentu juga untuk melakukan permainan juga harus fair ya. Lalu juga tidak saling memukul. Terus juga ketika mengambil suatu barang lalu tentunya harus dikembalikan kembali. Lalu juga tentunya kalau kita bicara eh, pair programming tersebut, tentunya kalau ada kesalahan maka perbaiki kesalahan sendiri. Lalu juga tidak mengambil apa yang bukan miliknya. Tentu juga kalau misalnya ada bermain, lalu ada suatu kesalahan, nah ini harus minta maaf. Ini kalau kita ibaratkan pair programming itu di TK ya teman-teman ya, secara mudahnya seperti ini. Nah, ini juga ada wash your hand before you eat, terus juga di flash, warm cookies and cold milk are good for you ya, dan segala macam ya. Ini merupakan satire ya sebetulnya ya. Seperti ini. Nah, ini juga terkait dengan profesional portofolio ya. Jadi kalau kita bicara eh, branding ya, branding bagi kita sendiri ya. Ini ada beberapa contoh-contohnya ya, teman-teman ya. Karena untuk membuat branding tentunya teman-teman harus mulai melengkapi ya. Karena ketika teman-teman nanti melakukan pendaftaran ya ke suatu perusahaan, nah ini tentunya teman-teman juga ingin
bisa terpilih ya bekerja di suatu perusahaan tersebut. Atau teman-teman misalnya punya perusahaan sendiri, walaupun teman-teman punya perusahaan sendiri, namun kan teman-teman juga perlu menjual suatu produk ya. Baik itu menjual suatu produknya ke masyarakat, ke klien, ke pemerintah ataupun ke perusahaan lain. Nah, ini kan tetap saja teman-teman perlu yang namanya profesional portofolio. Jadi sangat penting ya teman-teman ya untuk membranding baik itu diri teman-teman sendiri ataupun perusahaan teman-teman atau produk maupun layanan teman-teman. Nah, ini beberapa contohnya ya. Nah, ini kita menilik ke eh, awal dulu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih muncul adanya suatu teknologi web ya? Nah, ini tentunya diawali dengan yang namanya internet ya. Nah, sebetulnya internet itu apa sih? Oh, internet itu eh, banyak tubes-nya ya, jadi banyak channel. Lalu ada pertanyaan juga, sebenarnya ada berapa internet tuh apa sih? Ada berapa internet sih di luar sana? Apakah Google itu salah satunya? Nah, ini kita akan jelaskan. Jadi, apa itu internet? Jadi, internet itu merupakan suatu koleksi jaringan komputer ya yang menggunakan suatu protokol untuk melakukan pertukaran data ya. Nah, jadi kalau kita bicara internet dan juga WWW ya, WWW ini merupakan singkatan dari World Wide Web ya. Nah, ini yang menyimpan ataupun melakukan keterhubungan ya dari si internet tersebut ya. Nah, apakah si WWW dan juga internet ini merupakan suatu hal yang sama? Tentunya berbeda ya teman-teman, walaupun ada kemiripan karena yang menyambung tadi ya si jaring-jaring yang ada di semua dunia ini tentunya dihubungkan oleh si internet nih. Kalau kita menilik ya terkait dengan teknologi yang ada di jaringan ya, ini biasanya memang yang diawali itu dari militer ya kebanyakan ya teman-teman ya. Seperti kriptografi itu kan dari militer. Nah, ini juga internet juga awalnya dari militer ya. Diawali pas zaman-zamannya sebelum Perang Dingin kalau tidak salah ya teman-teman nih. Jadi dari defense DARPA ya, DARPA di Amerika Serikat sendiri ini mulai mencoba menghubungkan ya antara jaringan komputer ya, beberapa jaringan komputer ya. Lalu akhirnya merambah oleh bapak penemu internet ya di dunia ya, World Wide Web, bapak penemu internet. Nanti teman-teman coba bisa googling ya, saya agak lupa nama lengkapnya ya. The Father of Internet ya, The Father of Internet. Nah, Finsurf ya. Nah, ini Finsurf ini di beliau merupakan the fathers of the internet ya. Jadi dia juga yang menemukan TCP/IP ya pertama kali untuk komunikasi ya. Nah, ini dari sini juga berkembang dari komputer yang rumahan nanti disambung-sambung jadi seluruh dunia juga saling berkolaborasi ya untuk membentuk si komunikasi internet ini ya dan juga si World Wide Web ini. Jadi ada yang namanya lokal ISP ya, lokal ISP ini nanti yang menghubungkan berbagai jenis jaringan komputer, baik itu dari rumah, rumahan ya, dari bisnis yang terhubung dengan LAN dan komputer-komputer lain. Nanti dari lokal ISP akan menyambung ke regional ISP, baru nanti ke World ISP. Nanti saling berkomunikasi dari situ. Jadi seperti ini ya. Nah, ini sejarahnya ya. Sejarahnya dimulai dari US Department of Defense ya, dari DARPA ya atau ARPANET ya dulu ya di tahun 1960-an ya. Jadi memang diawali dari militer ya, teman-teman ya. Dari militer berawal dari situ nanti digunakan publik ya. Seperti juga ini ya HTTPS ya yang secure ya, teman-teman bisa menggunakan layanan e-banking, layanan e-commerce, uh, belanja barang-barang online, lalu juga pesan makanan online dan segala macam. Nah, ini juga kan teman-teman bisa melakukan seperti itu tanpa khawatir ya
data teman-teman diambil, dicuri, ataupun di sniffing, dimodifikasi, dan segala macam. Nah, ini juga dari awalnya itu digunakan oleh militer dan akhirnya digunakan oleh publik ya, oleh masyarakat umum ya, atau oleh apa namanya tuh orang sipil ya. Pada awalnya eksklusif ya buat militer ya, teknologi-teknologi tersebut. Cuman orang-orang yang membuat teknologi tersebut dibuat ulang ya. Kayak sebagai contoh awalnya itu kan yang untuk pengamanan kan dari Divi Helman ya, Pak Divi ya. Divi tersebut tidak mau ya kalau eksklusif hanya militer, akhirnya dibuat versi publik. Ini juga sama nih, Vincent Winston Cerf juga sama ya. Jadi yang awalnya dibuat oleh khusus hanya untuk militer, nah ini dibuat akhirnya bisa secara eh, semua orang menikmati ya, seperti itu ya. Jadi di tahun 1971 ini email baru eh, lahir ya. Dan juga di tahun 1974 ini ada TCP/IP, lalu ada Usenet di 1987. Ini internet mulai ada sekitar 30.000 host ya, seperti itu. Jadi belum banyak ya waktu dulu ya jumlah jaringan ataupun host yang terhubung ya dari suatu internet tersebut. Nah ini ya dari UCLA ya, University of UCLA itu saya agak lupa singkatannya apa ya. Ini dari kampus juga ya, kampus di Amerika Serikat ya. University of California, Los Angeles ya. Ini dari UCLA, dari SRI, terus juga University of Utah ya. Lalu juga University of California Santa Barbara. Nah, ini dari beberapa kampus ini saja ya, yang awalnya digunakan oleh si ARPANET ya di tahun 1969. Nah, ini Usenet ya. Usenet ini bisa dilihat ya, hanya berupa tampilan seperti DOS ya, di OS ya, seperti ini. Jadi belum eh dimodifikasinya paling dari fontnya saja ya, font variannya ya. Lalu WWW juga dibuat di tahun 1989 sampai 1991 oleh si tim Berners ya. Lalu populer web browser yang populer zaman tahun 1990-an tadi yaitu Netscape ya. Ada Netscape, ada Internet Explorer ya. Ini Amazon.com juga sudah mulai dibuat ya. Jadi dibuatnya itu di tahun 1995 ya. Google ini di 1996. Lalu Wikipedia di tahun 2001, MySpace itu di 2003, dan Facebook ini baru dibangun di tahun 2004 ya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman ya, umur dari internet ataupun WWW ini masih bisa dikatakan masih belum lama ya, sekitar 30-an tahun ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya untuk historinya. Nah ini contoh dari tampilan dari Netscape ya teman-teman ya. Ini browser yang tahun 1990-an ini cukup banyak ya digunakan ya. Yaitu Netscape ya. Netscape dan juga Internet Explorer ya. Walaupun keduanya sekarang sudah tidak ada ya teman-teman ya. Sudah tidak ada lagi ya. Jadi sudah RIP nih dua-duanya ya. Nah ini kalau kita bandingkan di sekarang yang sudah sangat banyak sekali ya website-website ya yang ada ya. Nah kita juga masih belum tahu ya kira-kira untuk internet ini ke depannya seperti apa ya. Walaupun banyak juga yang melakukan spekulasi apalagi kalau teman-teman mengikuti perkembangan Web3 ya. Web3 sendiri kan yang tadinya internet itu baik data-datanya, data-data kita, dan juga web, storage, dan lainnya itu dipegang oleh si penyedia ya. Nah ini kalau di Web3 kan tidak ya. Jadi
data-data, aplikasi dan segala macamnya ini bisa disimpan di setiap perangkat pengguna ya. Nah, ini juga kita tidak tahu ya ke depannya seperti apa ya. Belum lagi kalau kita berbicara teknologi kuantum ya, teman-teman ya. Kalau ini juga sama akan merubah dunia digital ya. Kalau sekarang kan data yang ada di komputer ataupun yang dikirim ya ke internet dan segala macam itu hanya 0 dan 1 ya. Nah, kalau kita bicara quantum computing, nah datanya sudah bukan biner lagi, sudah nol, bukan 0 1 lagi, sudah bukan bit ya, tetapi qubit ya. Qubit itu lebih dari 0 dan 1. Ini akan mengubah akan mengubah semuanya ya, teman-teman, akan berubah drastis ya. Baik itu aplikasi yang dibuat juga akan sangat berbeda sekali, perangkat laptopnya nanti juga akan berbeda, smartphone juga berbeda, dan segala macam. Ini semuanya bisa berubah nih. Nah, cuman belum tahu nih tahun kapan nih bisa betul-betul rampung karena quantum computing yang sekarang ya sepengetahuan saya itu masih sangat rentan sekali ya teman-teman ya. Jadi ada debu saja yang masuk itu bisa mengganggu komputasi. Jadi makanya betul-betul harus di vakum ya. Udaranya itu harus benar-benar vakum, tidak ada udara yang masuk sama sekali. Karena ada partikel oksigen saja yang masuk misalnya. Nah, itu bisa mengganggu komputasi. Ataupun ada partikel lain ya, partikel kimia lain, ini bisa mengganggu komputasi. Bahkan ada guncangan sedikit saja ini juga bisa mengubah nanti komputasi qubit di dalamnya seperti itu. Jadi makanya masih belum bisa diproduksi secara massal. Jadi hanya di lab-lab besar tertentu saja si quantum computing ini digunakan. Nah, di setiap negara-negara maju di kampus-kampusnya ini sudah dibuat si quantum computer ini ya, di Eropa, di Amerika, di Cina, di sana macam. Kalau di Indonesia masih belum ya. Di tahun sekarang ini dari BRIN, dari Unhan, dari BSSN, nah ini saling kolaborasi ya untuk membentuk suatu teknologi quantum computer yang diciptakan versi Indonesia ini sendiri. Karena setiap negara juga pendekatan pembuatan quantum computing itu berbeda ya. Nah, ini kalau quantum computer sudah bisa diproduksi massal, nah ini akan mengubah semua ya, termasuk si cara kerja dari internet. Ini bisa jadi arahnya akan berbeda sekali ya. Karena di 6G juga sudah mulai dimasukkan nih, di sixth generation ya. Ini sudah mulai dimasukkan teknologi kuantum baik itu untuk eh, pengiriman data, keamanan data segala macam. Nah, ini sudah mulai dimasukkan nih elemen si kuantum, kuantum computing ya, seperti itu ya. Nah, ini kita masih belum tahu nih ke depannya internet itu seperti apa karena sangat cepat ya perkembangan teknologi ini. Nah, ini aspek kunci dari internet ya. Jadi ada subnetwork ya atau bagian dari jaringan-jaringan ya. Nah, ini bekerja secara independen ya. Subnetwork kan macam-macam ya. Dari yang lokal, yang SOHO ya, single SOHO itu singkatan yang single only, home only atau apa ya saya agak lupa ya. Pokoknya hanya perorangan saja ataupun misalnya di untuk lokal, untuk kantoran atau segala macam. Nah, ini juga bisa independen ya teman-teman ya. Dan juga untuk komputer-komputer juga bisa secara dinamis masuk ke suatu network tertentu, lalu juga keluar dari suatu network tertentu. Apalagi kalau kita bicara perangkat yang mobile ya, seperti laptop, seperti smartphone, dan lain-lain ya. Nah, ini juga aspek kunci dari internet juga dibuat oleh open standard. Makanya ada komunitas yang namanya RFC ya, Request for Comment ya. Jadi standar-standar yang ada peruntukannya itu untuk internet, kita bisa saling berkolaborasi. Misalnya ada yang, oh ini ada saya mau bikin standar baru ya, silahkan nanti dibuat, diajukan. Nanti ketika dokumentasinya dilengkapi, nanti dari IETF ya, Internet Engineering Task Force ya, jadi ada yang dari sisi engineer, ada yang dari sisi researcher. Nanti dari researcher misalnya nge-propose ya suatu standar baru.
nanti akan dikomentari nih oleh si engineer-engineer, oleh si yang ada di industri ya. Oh ternyata tidak cocok nih di industri, nanti perlu ditambahkan ini segala macam. Nah ini ada di RFC ya, di request for comment seperti itu ya. Jadi tentunya tujuannya agar bisa saling berkolaborasi dan juga saling melakukan uh, melengkapi ya bagaimana yang ada di realnya seperti apa. Nah ini juga bisa masuk seperti itu. Nah ini ya, tadi yang seperti saya jelaskan ya, ada IETF, Internet Engineering Task Force, lalu juga ada ICANN ya, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ya. Ya ini yang menentukan nanti ya di top level domain names-nya ya. Misalnya dari .id, .ac.id, atau .co.id dan segala macam. Nah ini dari si ICANN. Dan juga dari W3C ya, World Wide Web Consortium konsorsium ini ya. Yang ini menentukan standar-standar dari suatu webnya itu ya. Jadi dari komunikasinya, misalnya, oh ini harus mengirimkan header nih, headernya ada misalnya authorization, lalu misalnya ada untuk language, X language, ini ada uh, segala macam, misalnya ada status code-nya 200 untuk sukses, 201 misalnya untuk berhasil menambahkan segala macam. Nah ini juga ada standar-standarnya juga tentunya ditentukan ya. Nah, ini kalau kita menilik ya untuk arsitektur ya, arsitektur dari yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, ini sebetulnya yang digunakan sekarang ini kan TCP/IP ya. Nah, tapi kalau kita bicara di akademik ya, nah ini lebih mudah kita lakukan arsitektur yang berlapisnya itu untuk eh, digunakannya itu pada OSI model ya, karena lebih spesifik lagi ada 7 layer ya teman-teman nih. Jadi lebih spesifik lagi, jadi teman-teman untuk pembelajaran juga lebih mudah nih. Jadi ada 7 ya di yang paling atas itu di aplikasi ya. Jadi nanti di aplikasi ini bisa untuk aplikasi-aplikasi yang memang langsung berhubungan ya dengan si klien ataupun si user. Hal juga di presentasi nanti merupakan bagaimana data tersebut direpresentasikan atau data tersebut misalnya diamankan segala macam dan ini di presentasi. Lalu untuk di session ya, jadi interhouse communication. Jadi setiap eh, klien-klien tersebut nanti apakah autentikasinya seperti apa, apakah nanti untuk komunikasinya ini berapa lama hidupnya segala macamnya ya. Nah, ini ada di session nih. Lalu untuk transportasinya ya. Jadi dari host mana sampai host mana ini dikirimkannya kemana. Nah, ini ada di transport. Lalu juga ada di network. Link di network ini nanti untuk addressingnya nih. Jadi dari path-nya dan juga dari IP dan juga di layer kedua terbawah di sini ada data link-nya. Nah, data link ini lebih ke eh, physical addressing ya. Kalau network tadi logical addressing, data link ini ke physical addressing. Baru nanti ke fisik. Fisik ini dari binarnya, dari bitnya, dari media yang seperti apa, fisiknya, sinyalnya ini nanti menggunakan apa. Nah, ini ada di layer physical seperti ini ya. Nah, ini terkait dengan IP ya atau Internet Protocol ya. Nah, Internet Protocol juga ada versi-versinya ya. Jadi di IP versi 5 di sini menggunakan 32 bit, lalu di IP versi 6 di sini ada peningkatan yaitu 128 bit ya. Nah, ini kalau kita bicara segmentasi untuk IP versi 5 ya, jadi 32 bit, jadi dari 0 sampai 32 ya untuk bitnya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman ya untuk segmentasinya di sini ya. Nah, ini di mata kuliah jaringan juga teman-teman sudah dipelajari ya terkait dengan penomoran untuk internet protokol. Nah, internet protokol juga tentunya teman-teman perlu diketahui ya karena ketika teman-teman mengakses suatu web, nah itu yang diakses itu sebetulnya kan alamat IP-nya ya teman-teman. Walaupun nanti akan dibungkus ya oleh si domain server ya ke dalam suatu DNS ya teman-teman. Jadi yang teman-teman akses itu merupakan si DNS-nya ya.
Lalu juga ada TCP ya. TCP di sini nanti lebih ke portnya ya. Nah ini multiplexingnya ya. Jadi nanti eh, yang meyakinkan bahwa pesan yang teman-teman kirim tersebut diterima oleh si IP ya. Nah, ini ada portnya, misalnya port 80 ini untuk web browser, 443 untuk SSL ya, ataupun HTTPS, lalu port 25 untuk email, port 22 untuk SSH. Nah, ini ada di layer TCP ya, seperti itu. Lalu juga ada yang namanya web server ya. Jadi web server itu merupakan suatu software yang akan mendengarkan atau akan melisten ya dari si request yang ada pada suatu web page ya. Nah, untuk web server juga yang paling umum di sini Apache ya, teman-teman ya. Bisa menggunakan Apache, bisa menggunakan IIS, Tomcat dan lain-lain ya. Nah, ini contoh dari server yang ada di taruh web server di dalamnya ya. Nah, ini merupakan rack server ya. Dan di dalamnya di sini dari setiap rack server ada server ya, teman. Nah, ini contohnya rak server dari IBM, IBM 1U sepertinya ya. Nah, ini ada application server ya. Nah, untuk application server di sini bisa Apache, ada Glassfish, ada WebSphere, ada WebLogic, dan lain-lain ya. Ini ada web browser ya. Kalau tugasnya web browser di sini akan menampilkan dokumen dari si web server. Nah, web browser sendiri bisa teman-teman manfaatkan berbagai macam ya, seperti Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Kalau Microsoft Internet Explorer sudah tidak ada ya. Apple Safari, Google Chrome, Opera, dan lain-lain. Nah, ini DNS ya. DNS itu merupakan eh, mapping ya, mapping dari API ke nama ya, teman-teman nih. Jadi contohnya misalnya itts.ac.id. Nah, ini kan alamatnya alamat IP sebetulnya. Cuman nanti bisa teman-teman akses menggunakan si itts.ac.id ini. Seperti ini ya. Nah, kalau di sistem-sistem, nah ini tergantung ya teman-teman menggunakan operating system apa nih. Kalau di Linux ada di etc host, kalau di Mac ada di private etc host, atau di Windows ada di C Windows System 32 drivers etc host ya. Lalu juga URL ya. Nah, URL ini merupakan suatu identifier ya, lokasi dokumen yang ada di webnya. Jadi misalnya ada di http dev.ju.edu/cs/index.html seperti itu ya. Lalu juga ada HTTP. HTTP juga merupakan suatu protokol ya yang dikenali oleh si web server ya, yang dikirim oleh si browsernya. Jadi untuk HTTP sendiri ada beberapa perintah ya, seperti get untuk mengambil informasi, atau post untuk mengirimkan informasi. Nanti untuk responnya juga bentuknya berbeda. Lalu juga ada put biasanya untuk upload ataupun untuk edit dan segala macam ya. Nah, ini untuk HTTP error code ya. Jadi ada berbeda-beda ya. Jadi ada 200 ini oke, 301 sampai 303 ini page has move ya. Lalu 403 di sini forbidden, 404 ini tidak ditemukan si page-nya, atau 500 internal server error. Ini merupakan common error codes yang sudah terstandar ya, teman-teman ya. Lalu juga ada MIME ya. MIME itu merupakan internet media ya. Jadi ada teks slash HTML, teks slash plain, dan segala macamnya. Nah, itu untuk web language juga ada bermacam-macam. Ada HTML, ada CSS, ada PHP, JavaScript, dan lain-lainnya. Nah, ini kita akan bahas lebih dalamnya di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini juga ada Ajax, ada XML ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk materinya yang pertemuan satu dan juga pertemuan dua nanti saya akan upload di LMS ya, teman-teman nih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Berarti Info untuk ini ya Pak, apa roadmap belajarnya termasuk dengan mengenal internetnya juga ya Pak di matkul ini. Iya, betul. Oke Pak, dari saya cukup sih Pak, lumayan jelas. Oke, tadi Dila sepertinya ingin menanyakan sesuatu. Silakan. hmm, mau nanya absensi sih Pak. Kita pakai LMS absensinya berupa apa Oh nanti? iya, Pak belum absen nih. Sebentar. Oh ini harus manual presensinya ya? Biasanya bisa upload materi terus nanti, oh karena dianggapnya reguler ya? Sebentar, saya nggak bisa edit ya. Hmm. Oke, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ini sebentar, saya ubah share screen-nya biar kelihatan nih. Danar, Hadir, Pak. oke. Dila, hadir ya. Hadir. Hadad, Hadir Pak. Indra, Hadir, Pak. Indra Aji, oke. Syahrul, hadir tadi Hadir ya. Pak. Rashid, ini cuma ada 6 orang ya. Ini, Kalau di matkul lain biasanya kayak bentrok gitu sih Pak. Jadi ada TI, ada IF, tapi kode mata kuliahnya sama. Kalau di oh, Bapak ada nggak kayak gitu Pak? Jadi coba akademik saya itu cek dulu nginputnya ya. misalkan di jurusan IF gitu Pak. Oh, coba TI, pengembangan aplikasi berbasis web kosong. Nggak ada, cuma satu. Cuman yang ini aja nih tadi. Yang lainnya berarti belum ini ya, belum masuk ke saya. Yang Fikriyatul Aulia ini dari IF ya. Ada Fikriyatul Dimas, Dimas Ismawan dari program studi apa? IF itu Pak penyusup. Oh, Jerry. Oke, lagi TI, Pak. Ikut-ikutan. Oh, oke.
Nanti saya coba cek akademik ya, ada lagi atau tidak ya mahasiswanya untuk memastikannya. Karena di presensi saya cuman ada 6 orang. Ini aja nggak hadir nih. Rashid tidak hadir ya? Rashid Fajar tidak hadir ya. Oke, terkait dengan materi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mau nanya deh Pak. Ya, silakan Dila. Eh, tapi ini mah kan teman-teman yang udah jago mah ya pasti udah tahu gitu kali ya aku. Tapi saya masih bingung nih Pak. Perbedaan antara bahasa pemrograman sama frameworknya, terus kayak HTML, CSS itu katanya bukan masuk framework sama bahasa pemrograman juga gitu. Jadi kayak pembagiannya itu gimana sih Pak? Oh iya. Sebetulnya kalau kita bicara bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman sendiri kan dibagi menjadi dua ya. Ada compiler sama interpreter ya. Kalau compiler itu kayak Java, kayak C++, C Sharp. Nah, itu kan merupakan suatu compiler. Jadi ketika si eh, kode yang dibuat oleh bahasa pemrograman yang tipenya compiler itu tidak bisa langsung dijalankan atau dikenali oleh si komputer. Jadi harus dikompil dulu. Dikompil nanti ada yang namanya si virtual virtual mesin ya yang akan menjalankan si eh, bahasa yang ataupun program yang sudah dikompil tadi. Jadi nanti baru bisa dieksekusi untuk si kodenya. Itu kalau kita bicara compiler. Kalau bahasa pemrograman yang tipenya interpreter, nah ini sudah bisa on the fly walaupun sebetulnya ada apa ya dalam tanda petik itu ada compilernya juga yang akan mentranslasi ya dari setiap baris kodenya itu agar dikenali bisa diakses ditampilkan si kodenya atau si sistemnya itu bisa dikenali walaupun secara tidak langsung ada sedikit compilernya seperti itu tapi tidak serta-merta mengubah si ekstensi dari si filenya kalau kita bicara bahasa pemrogramannya interpreter. Nah, tadi kalau yang Dila bingung tadi kan untuk HTML sama CSS nih, HTML sama CSS kan bisa dikatakan bukan merupakan suatu bahasa pemrograman ya. Karena eh, kalau untuk HTML sama CSS ini kan sebetulnya merupakan suatu bahasa yang dikenali oleh si web browser kita ya. Web browser kan eh, ketika kita supply ya suatu struktur bahasa ataupun struktur kalimat dari si HTML kan ada tag-tagnya ya. Mau itu HTML, mau itu XML dan segala macam. Nah, ini yang dikenali oleh si browser. Oh, ini ternyata untuk tag head dia, tag head ini tidak perlu ditampilkan nih. Dia hanya merupakan suatu metadata. Lalu baru untuk data-datanya di tag body nih. Tag body nanti untuk P ini untuk apa gitu ya, dan segala macam. Nanti CSS juga untuk apa. Mental kah? Kok tiba-tiba hilang? Ada yang ngekick ini. Enggak, kayaknya kepencet itu deh. Apa Tungguin aja bentar. Tiba-tiba menghilang. gini jelasin loh. Dah, lanjutin dah, jelasin dah. Jadi gini, Jelasin dengan bahasa simpel. ibarat kata begini ya, teman-teman. Oh, woi. Solid. Coba diapakan dulu istrinya biar ngapa kali, woi. Siapa ini yang ngegantiin jadi narasumbernya sekarang? Rul,
Gaskan. Lobet, lobet. Habis baterai katanya. Kayaknya Ada mati lampu baterai. nih. Tadi itu jam 5, gue udah bawa-bawa tas, udah mau balik, udah mau pakai sepatu. Di chat, hari ini kita 10 menit lagi Zoom ya. Aduh. Iya, padahal gue udah siap-siap balik mau lanjut gawe di rumah. Gila. Yuk, Nah itu udah ada tuh, Bapak. Ya, tadi sampai mana ya? Jadi mohon maaf, Sampai laptopnya HTML CSS, Pak. connecting. Yesus, Pak. Oh ya, kaget tim Pak, CSS tadi. tiba-tiba hilang. Tadi sudah jelas belum tapi ya, Dila ya? Hmm, udah sih Pak, cuman satu lagi tinggal yang framework gitu ya. Oh, framework. Kalau framework itu merupakan, bisa dikatakan ini ya, apa namanya, kumpulan dari tools ya. Kalau kita bicara bahasa pemrograman gitu ya, bahasa pemrograman misalnya PHP. Nah, kalau PHP ini dia menyediakan si apa ya istilahnya suatu strukturnya itu kan sudah jelas ya. Misalnya untuk percabangan, oh ini bisa pakai if, else, terus and misal. Terus misalnya untuk perulangan pakai for is dan segala macam ataupun misalnya ada apa lagi ya? Ya contohnya itulah jadi struktur-strukturnya sudah jelas. Nah, itu bahasa pemrograman. Misalnya PHP gitu ya. Nah, PHP tersebut ada misalnya orang yang buat nih, orang yang tersebut buat sudah sama eh, banyak fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsinya sudah lengkap, ada plugin ditambah, terus juga ada misalnya buat keamanannya ditambahkan juga sudah include di sana. Nah, dibendel jadi suatu framework. Jadi framework itu ya sudah menjadi apa? Kerangka kerja ya. Kerangka kerjanya itu sudah lengkap, jadi tinggal digunakan oleh si usernya tersebut. Misalnya ingin buat website, misalnya kalau pakai framework itu kan untuk PHP kan macam-macam ya. Ada Laravel, ada CI, ada apa lagi ya? Ada WordPress misalnya dan segala macam. Nah, ini kan bisa langsung digunakan tuh. Sudah dipermudah ya orang tersebut nih. Jadi tidak dari awal nih bikin misalnya untuk keamanannya nih, keamanan biar eh, aman dari XSS misalnya. Nah, ini sudah tidak perlu dipikirin dari awal lagi. Jadi tinggal menggunakan saja fungsi-fungsinya yang dibuat di framework tersebut. Seperti itu sih. Izin nambahin Pak, kata Dila tadi dia butuh lebih bahasa manusia Pak. Oh, Kalau apa saya izin jawab Dila ya Pak. iya, Jadi silakan. kalau perbedaan simpelnya sih dari apa HTML CSS sama framework yang lain itu ibarat kayak misalkan kalau HTML CSS itu kayak tulang beserta sama kulitnya sama dagingnya. Jadi HTML itu adalah tulangnya. Jadi untuk membentuk seluruh tubuh harus diperlukan tulang yang kuat. Kalau tulangnya nggak ada ya dia nggak bakal jadi. Nah, CSS itu adalah kulitnya. Jadi dia itu adalah tampilannya lah, bagaimana sebuah tampilan itu terbentuk. Tapi kalau framework itu saya apa namanya ya, mensimulasikan bahwa framework itu adalah misal kita bikin makanan nih, misal kita bikin bakso lah gitu, daripada kita harus ngebentuk satu-satu, misal pakai sendok segala macam, jadi kita bikin cetakannya aja supaya hasilnya lebih bagus, supaya prosesnya lebih cepat gitu sih. Tapi betul Pak. Ya, betul sekali ya, Syahrul. Gimana, Dila? Oke, oke. Dan, Udah paham, Pak. Kurang ya, lebihnya paham. oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan ada. Nanti untuk materi seperti video atau teks aja ya Pak untuk tutorial bikin website atau aplikasi gitu. Itu aja sih Pak. Oh, Terima kasih Pak. teks sih, teks saja ya. Sama kalau sinkronis ya nanti dicontohkan sih. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Oh ini Silakan. Pak, terkait dengan UTS, UAS segala macamnya. Kalau misalkan kita boleh nggak Pak minta roadmapnya? Jadi misalkan UASnya nanti Oh bikin iya, ini, UTS-nya bikin ini gitu. Jadi apakah kita boleh apa namanya ya bahasanya tuh bergerak duluan gitu loh Pak. oh iya iya. Jadi Ya nanti ya jaga-jaga soalnya akan saya share ya siapa. untuk Jadi roadmapnya. kalau kita udah tahu kan kita jadi lebih oh ternyata kita bisa cari tahu lebih awal gitu. Nanti tinggal setiap perkuliahan kita validasi ke Bapak Pak ini kita temui selama proses kita belajar. Gitu. Oh iya, Terima kasih Pak. iya sama-sama. Karena dosen pengampu sebelumnya eh, Pak Dani ya nanti saya coba mintakan sih, yang sudah ada roadmapnya ya. Seperti itu. Nanti saya upload di LMS sih. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini ya. Ini juga sholat maghrib dulu ya bagi yang muslim ya, teman-teman. Baik, saya tutup untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Selamat Pak. malam, Mas. Iya, sama-sama. Izin nih, Pak. Ayo, ingat banget gue ngomong gitu.